buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik, Bapak Ibu, mungkin di forum ini beberapa di antaranya ada yang baru pertama kali hadir nih di Ask Me About Your Talent DNA-nya, atau bahkan belum memiliki hasil talent DNA-nya. Maka bisa stay tune terus ya di forum ini hingga akhir, karena nanti kita akan pandu bagaimana caranya memiliki talent DNA. Dan untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut penjelasan mengenai talent DNA yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA, Find your light and shine. Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Erza Sofian sebagai talent DNA facilitator dan bintang tamu yang sudah hadir pada hari ini yaitu Anissa Nurfadlilah. Kita bisa menyebutnya Lila ya. Beliau adalah seorang mahasiswi dari kampus YSQ Business School yang saat ini kuliah semester 7 di Prodi Sistem Informasi. Nah, tema kita pagi ini adalah anti-stuck di zona nyaman. Oke, Assalamualaikum Coach Erza, Anissa.
Waalaikumsalam Kak Asri. Waalaikumsalam Mbak Asri. Bagaimana kabarnya nih Coach Erza dan Anissa? Oke, alhamdulillah ya. Allah telah memberikan kesehatan ya, insya Allah untuk acara ASMI Talent DNA hari ini ya bisa berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Amin. Alamin. Sudah siap ya untuk sharing pada pagi ini Pak Erza dan Anissa Lila? Insya Allah siap Kak. Oke, Insya Allah siap Mbak Asri. siap. Oke, baik. Izin saya bacakan terlebih dahulu untuk top talent dan bottom five dari Anissa ya. Oke, untuk top talentnya di sini ada inovatif, signifikan, strategizer, intuitif, forgiving, fixer, explorer, sociable, fokus, dan kompetitif. Dan untuk bottom five-nya ada flexible, accountable, collector, structure, dan equitable. Oke, selama 30 menit ke depan kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent, spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak Ibu sudah memiliki talent DNA, baik yang 10 talent maupun 45 talent, silakan dapat sambil dipelajari dan disimak sekiranya talenta Bapak Ibu ada yang tergambar dari bintang tamu kita pada pagi hari ini. Dan jika Bapak Ibu akan mengajukan pertanyaan, boleh nanti silakan chat di kolom chat. Bapak Ibu harap mengikuti sampai acaranya berakhir karena kami akan memberikan giveaway berupa 1 free live tools talent DNA kepada 1 orang pemenang. Sekali lagi, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan mengunjungi www.talentdna.me atau bisa scan barcode di bawah ini. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita ada sesi khusus panduan bagaimana caranya memiliki talent DNA pada pukul 6.30 sampai dengan 6.45. Oke, so let's find your light and shine. Silakan Coach Erza. Oke, baik, terima kasih Mbak Asri ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi semua. Pagi. Oke, alhamdulillah ya di pagi hari yang cerah ini ya. Kebetulan hari weekend ya, long weekend di sini ya. Mudah-mudahan kita bisa semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, mungkin bisa stay nanti sampai di akhir acara ini. Oke. Bapak Ibu semua ya dan juga para talented people yang berbahagia ya di sini saya akan sedikit ya berdiskusi mengenai talent DNA ya dari saudara Ila di sini ya, yaitu kebetulan Ila ini adalah mahasiswi ISQ Business School ya yang yang duduk di semester 7. Oke, dari paparan tadi yang disampaikan oleh Mbak Asri ya mengenai top talent serta bottom five Ila di sini ya. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan nih dari para audiens ya, dari para talented people yang mungkin yang belum pernah hadir ya atau mungkin baru ya bergabung di acara ini. Ya mungkin ada pertanyaan nih, mungkin ada beberapa pertanyaan biasanya mengenai apa sih DNA itu ya, dan juga apa sih ya arti dari warna dari DNA tersebut. Oke, untuk lebih detailnya ya, mungkin kita bisa lihat ya paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian melalui video ya tersebut. Oke, silakan Mbak Asri. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network,
dan action. DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Anda Oke, oke, baik, terima kasih Mbak Asri ya. Oke, setelah kita melihat video penjelasan dari Pak Ari ya mengenai warna warna serta singkatan ya dari DNA yang mungkin ini bisa menjadi gambaran kita nanti ke depannya. Mungkin nanti akan kita diskusikan ya mengenai arti ya talent DNA yang ada di dalam dirinya si Ila ya, dalam diri Ila ya, mungkin bisa menjadi cerminan buat kita di sini yang mungkin hampir sama ya mengenai talent DNA yang kita miliki di sini. Oke, baik, di sini akan kita mulai ya untuk diskusi mengenai talent DNA pada pagi hari ini ya. Mungkin saya akan sampai dulu dengan kepada Ila ya. Iya, Ila, bagaimana kabarnya hari ini? Halo Pak, Alhamdulillah baik. Oke, Ila, setelah disampaikan ya atau diberikan paparan mengenai talent DNA ya dari top 10 sampai bottom 5 ya. Gimana menurut Ila ya tentang talent DNA Ila ya? Apa feedbacknya sih ya yang mengenai talent DNA Ila di sini? Mungkin Ila bisa menjelaskan ya feedback mengenai top 10 top 10 dari Ila. Silakan Ila. Oke Pak, jadi waktu pas emang saya buka gitu resultnya, emang ini tuh gambaran diri saya banget gitu Pak. Kayak misalnya dari pertama dari topnya. Kalau topnya ini kan emang saya dorongan motivasinya lebih ke bagaimana saya berkontribusi dan memberikan dampak. Terus kalau misalnya emang di bagian, emang saya juga cukup mudah untuk memaafkan diri saya dan orang lain. Dan terlebih lagi, saya juga mampu menjaga konsentrasi atas apa yang saya kerjakan. Itu kalau misalnya untuk yang bottomnya emang saya tuh kurang bisa untuk mengumpulkan berbagai informasi gitu Pak, dan bukan orang yang termasuk struktur. Oke, baik. Kira-kira di sini ya, apa sih kegiatan Ila ya di luar kampus? Mungkin Ila bisa sampaikan di sini. Oke, jadi kalau misalnya untuk aktivitas saya di luar kampus, saya mengikuti dua komunitas. Jadi yang pertama itu Teras Cerdas, Pak. Nah, Teras Cerdas ini sanggar pendidikan alternatif untuk anak-anak marginal diselenggarakan di Keramat Jati, tepatnya di Kampung Tengah, Pak. Nah, saya di sini sebagai relawan pengajar yang memiliki job desk, yaitu biasanya menyediakan wadah untuk anak-anak bermain dan belajar di untuk pasar di anak-anaknya itu di Pasar Induk Ramat Jati. Nah, yang kedua ini Forum Indonesia Muda. Jadi Forum Indonesia Muda ini forum independen yang didedikasikan untuk menjadi wadah bertumbuh pemuda-pemudi dari berbagai latar belakang yang berbeda. Nah, saya di sini sebagai volunteer di divisi program. Tentunya untuk job desk-nya, saya biasa merancang berbagai program kerja yang memiliki sasaran target masyarakat, khususnya di regional Jakarta, dari berbagai kalangan seperti anak-anak, anak muda, sampai para pekerja di Jakarta, Pak. Oke, ini terlihat sekali ya untuk talent DNA-nya Ila nih ya. Nih, apa nih mungkin kira-kira yang bisa digambarkan ya mengenai talent DNA. Kalau dilihat di sini ya ini terlihat nih signifikan sekali ya Ila ya dan juga ada kombinasi dari beberapa talent DNA yang lain ya. Selain signifikan juga terlihat nih ya explore ya. Dan di sini kenapa kalau misalnya kita lihat di sini ya ini adalah gambaran Ila ya dari talent DNA yang Ila ada yang Ila punya ya. Ini Ila nih ingin mendapatkan sesuatu ya. Terus ingin mencari ya seperti itu karena terlihat juga di sini tidak hanya signifikan dan explore tetapi juga sociable nih kita lihat di sini ya kombinasi ya dari top 10-nya
ya, yaitu sociable, yaitu ingin artinya di sini ya ingin berkomunikasi, ya, antusias ya ketika ini ingin berteman dengan banyak orang baru ya, sehingga Ila berusaha untuk berkontribusi di dalam beberapa komunitas yang ada ya, seperti tadi ya, kayak seperti Teras Cerdas ya, serta juga Tamu Indonesia Muda ya, seperti itu. Dan juga kalau misalnya kita lihat ibu-ibu bapak-bapak ya, ini Talendiana Ila juga, ini kita bisa lihat juga nih ya, yaitu eh, inovatif ya, yang mana antusias sangat mendiskusikan ide dari sebuah tim ya. Kalau misalnya kita lihat tadi diberikan penjelasan, dan juga Ila juga ini mencoba ya untuk berbagi metode yang ada ya untuk memperluas ide-ide baru seperti itu. Oke, baik, terima kasih Ila ya. Ini ada sedikit penjelasan ya mengenai talent DNA yang Ila gambarkan tadi melalui paparan ya tentang masalah kegiatan di luar kampus seperti itu. Oke, mungkin bisa lebih jelasnya Ila bisa nggak sih kenapa kok bisa nggak Ila memberikan penjelasan proses tadi ya, bagaimana sih Ila bisa menginginkan untuk bergabung ya di dalam komunitas tersebut ya, dalam komunitas Teras Cerdas dan juga komunitas Forum Indonesia Muda seperti itu. Baik Ila, mungkin bisa dijelaskan ya paparan yang mengenai tadi yaitu prosesnya, yang mungkin kita bisa akan lebih jelas juga ya penjelasan-penjelasan dari Ila tadi. Silakan Ila. Oke Pak, terima kasih Pak Erza. Jadi awalnya itu sejujurnya saya mencari komunitas yang emang bisa dijadikan motivasi saya untuk bisa mempraktekkan ilmu yang saya dapatkan dari perkuliahan. Nah, jadi pertama-tama saya itu mencari terlebih dahulu Pak komunitas yang emang memiliki dampak yang besar dan di lingkungan yang memang lingkungan sekitar saya itu juga bertolak belakang dengan komunitas-komunitas tersebut. Kayak misalnya kan di Teras Cerdas. Di Teras Cerdas ini, saya akan semakin tahu bagaimana menyampaikan pembelajaran kepada anak-anak yang memiliki latar belakang marginal. Jadi dari situ saya mempelajari proses belajarnya mereka untuk kedepannya lagi ketika memang saya menjadi relawan, saya pun mampu beradaptasi di lingkungan yang seperti itu. Dan untuk di Forum Indonesia Muda, memang memiliki berbagai latar belakang dari masyarakat itu sendiri, Pak. Nah, di sini saya juga terbilang cukup muda di Forum Indonesia Muda, jadi saya mampu mempelajari berbagai sudut pandang dari kakak-kakak di Forum Indonesia Muda. Kayak misalnya saya memiliki komitmen juga buat lebih ke pendidikan S2-nya juga untuk pasca kuliah yaitu bekerja, Pak. Jadi di sini saya bisa mengeksplorasi berbagai sudut pandang dan juga pembelajaran yang memang dibutuhkan untuk hidup saya, Pak. Oke, baik ya. Ini jelas banget nih ya kalau misalnya tadi paparannya Ila ya mengenai untuk mencari, katanya ya, mencari dalam artinya untuk mencari titik-titik yang dihubungkan ya, dan untuk mencari solusinya. Ini benar-benar terlihat nih ya ketika di dalam motivasi di dalam talent DNA Ila nih, yaitu intuitif ya. Nah, ini terlihat ya gambaran Ila ya dari talent DNA-nya yaitu intuitif nih, yaitu untuk mencari dan menghubungkan titik-titik tadi seperti mencari ya permasalahan-permasalahan yang ada. Dan kemudian di sini juga terlihat juga nih ya Ila berusaha mengeksplor ya. Nah, ini kita bisa lihat ya bagaimana talent DNA Ila ya, explore ya, itu sangat menikmati ya, yaitu proses belajar di sini. Dan kemudian juga ya keinginan tahuan nih si Ila ya, keinginan tahuan Ila ya yang sangat tinggi ya, yaitu untuk mencari suatu ilmu yang baru seperti itu. Mungkin ada lagi mungkin Ila ya yang bisa Ila sampaikan ya dari kegiatan Ila tersebut. Kira-kira apa sih ya menurut Ila nih ya dari talent DNA tersebut ya yang menjadi sesuatu ya yang mungkin bisa menjadi blind spot Ila nih ya, sampai Ila tanpa sadar yaitu selalu Ila lakukan nih terus menerus nih di dalam kegiatan aktivitas Ila.
Mungkin Ila bisa ceritakan di sini. Oke, Pak. Jadi kalau misalnya pas saya lihat-lihat, blind spot saya itu lebih ke explorer, terus di bagian forgiving, Pak. Nah, Explorer dan forgiving ya. iya, Oke, nah, forgiving. oke, gimana nih blind spotnya Explorer nih di sini? Kalau menurut Ila nih, kok bisa menjadi blind spot sih ini Explorer? Oke, jadi kalau misalnya di kondisi saya sekarang ini kan lagi masa-masa di bagian proposal skripsi, Pak. Nah, di Explorer ini sebenarnya saya lebih ke nyari-nyari berbagai jurnal yang dijadikan referensi, dan saya rasa Explorer saya tuh terlalu akut, jadi masa buat timeline-nya itu banyak yang terlalu mundur. Nah, terus di bagian forgiving, saya cukup banyak sekali untuk memaafkan diri saya. Jadi kalau misalnya emang timeline-nya mundur, saya tuh ngerasa kayak, oh iya, gak apa-apa, lagi capek, besok lagi, kayak gitu, Pak. Jadi benar-benar bisa dikatakan itu dua blind spot saya, Pak. Oke, jadi blind spot ini kalian selalu explore ya. Jadi karena ingin mencari terus gitu ya, akhirnya lupa nih untuk melakukan eksekusi ya. Biasanya seperti itu tuh ya. Jadi akhirnya apa namanya selalu menghambat sini ketika untuk melakukan sesuatu eksekusi ya untuk atau melakukan kita dikerjakan ya gitu ya. Mungkin kira-kira di sini ya dari top talent Ila nih ya. Mungkin kira-kira ya mungkin apa sih menurut Ila nih dari bottom five Ila nih yang bisa menutupi ya explorer tersebut nih sehingga Ila bisa langsung mengeksekusi dari aktivitas Ila tersebut. Oke, Pak. Jadi kalau misalnya buat Explorer, saya ngerasanya di bagian strategizer sama di bagian fixer ini perlu saya kuatkan. Jadi kalau misalnya di strategizer kan, semisal saya emang explorernya akut, tapi saya bisa buat memberikan patokan nih, kira-kira batas saya untuk mencari berbagai referensi itu sampai mana targetnya, dan tentunya lebih ke membatasi KPI-nya juga, Pak. Nah, di bagian fixer ini saya lebih buat oke, nggak apa-apa, misalnya banyak referensi, tapi kira-kira yang bisa difiksasikan sesuai dengan timeline saya itu yang seperti apa gitu, Pak. Oke, oke. Berarti kalau misalnya kalau misalnya menurut Ila nih ya, eh, bisa nggak Ila untuk menyusun nih ya dari dari 10 talent DNA yang Ila punya nih yang di top 10 ya. Tadi mungkin bisa menutupi nih ya, kira-kira apa sih talent DNA Ila nih yang memang sesuai nih yang sekarang ini ya. Yang tadi sepertinya kan Ila ingin menutupi tentang masalah blind spot explorer Ila ya. Dan kemudian Ya. Ila bisa menggantikan dengan talent DNA Ila yaitu dengan fixer ya seperti itu. Coba mungkin Ila bisa nggak dalam artinya mengambil tiga tersebut yang kemudian ditempatkan di posisi ya susunan talent DNA Ila, dan Ila kemudian nanti coba Ila bisa bacakan nggak kembali untuk talent DNA Ila yang sebenarnya sekarang ini ya, talent Ila yang baru ini. Mungkin bisa Ila Oke, lakukan. Pak. Jadi jatuhnya diambilnya dari studi kasus penuntasan proposal skripsi saya, Pak. Urutan dari 10 ini yang terbaru ya, Pak. Jadi kalau misalnya pertama, tentunya Explorer saya itu jatuhnya di paling bawah sih, Pak, yang 10. Nah, jadi yang pertama yang saya ambil itu lebih ke strategizer, lalu fixer, fokus, terus bagian signifikan, kompetitif, intuiting, forgiving, sociable, inovatif, lalu yang paling bawah itu explorer. Oke, baik. Oke, baik. Kira-kira kalau misalnya kita lihat dari gambaran diri Ila nih sekarang. Mungkin Ila bisa nggak membacakan nih gambaran diri Ila ya yang sekarang ini. Mungkin Ila bisa bacakan ya untuk gambaran Ila yang sebenarnya dari top Oke, talent serta juga bottom five-nya. siap, Pak. Jadi gambaran diri saya mampu memberikan ide dan terobosan baru, berkontribusi dan memberikan dampak, memberikan alternatif cara mengatasi situasi, serta mengambil kesimpulan dari kejadian atau informasi yang acak.
Saya juga mampu memaafkan dan melupakan kesalahan dengan tulus, menyelesaikan masalah dan memperbaiki situasi, serta mempelajari dan menguasai hal baru. Hal lain, saya juga mampu menjalin hubungan dengan orang yang baru dikenal, menjaga konsentrasi atas apa yang dikerjakan, serta menjadi yang terbaik di antara yang lain. Hal yang perlu saya perhatikan, saya bukan seseorang yang secara alami beradaptasi dengan mudah dan cepat dalam berbagai kondisi, memenuhi komitmen, dan menuntaskan tanggung jawabnya, serta mengumpulkan informasi, dokumen, atau barang. Selain itu, saya juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus merencanakan dan mengeksekusi secara urut, serta melakukan segala sesuatu secara konsisten. Oke, baik ya. Jadi ya, menurut Ila gimana nih sebenarnya talent DNA ini buat diri Ila yang sebenarnya ini? Oke, Apa sih yang Ila rasakan ya ketika Ila ya mendapatkan talent kemudian Ila berusaha ya untuk menyusun kembali dari susunan talent DNA yang Ila dapat sebelumnya. Apa yang Ila rasakan? Mungkin Ila bisa ceritakan. Nah, jadi kalau misalnya waktu pas awal-awal saya buka resultnya kan misalnya di top talent. Di top talent ini saya emang ngerasa ini diri saya banget, Pak. Jadi kan emang kalau misalnya assessment tentang talent DNA tentunya fungsinya lebih ke mencari talent-talent apa yang emang nggak saya sadarin dan orang lain nggak sadari itu. Dan pas saya buka, oh iya, ternyata saya emang punya talent-talent ini loh. Terus waktu pas emang Pak Erza menyuruh saya menyusun kembali dari top talent itu, saya semakin yakin sebenarnya kalau misalnya emang kita punya talent dan memanfaatkannya itu seperti mengatur suara gitu, Pak. Nah, dari situ saya saya bisa meyakinkan diri saya kalau misalnya kita tuh bisa menjadi raja untuk diri kita sendiri, kita bisa memanfaatkan apa-apa yang memang telah Allah berikan kepada kita. Jadi kita bisa untuk melangkah lebih baik lagi di setiap waktunya, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, baik ibu-ibu dan bapak-bapak semua ya. Ini berarti ya apa yang telah diceritakan ya apa yang telah dipaparkan oleh Ila ya ini benar-benar talent DNA itu adalah merupakan sebuah natural yang yang Allah telah memberikan rahmat kepada kita semua ya yang sudah ada di dalam diri kita. Nah, dengan adanya talent DNA ini ya kita baru sadar di sini ya manfaat dari talent DNA ini yang sudah dirumuskan oleh Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian di sini ya yang sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita. Dan kemudian di sini Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian ya sudah membagi sudah membagi 3 tipe talent DNA berdasarkan warna di sini yaitu mengenai drive ya dan kemudian mengenai network dan juga mengenai action di sini. Nah, ini kita bisa lihat nih bagaimana ya Ila tadi sudah memaparkan ya bagaimana penggunaan talent DNA-nya ya dari tidak menyadari dan kemudian dilihat dari hasil ya asesmennya yang dia lakukan ya dia bisa melihat bahwa sepertinya ini saya banget ya ketika mengetahui susunan talent DNA. Tetapi ketika saya tanyakan kembali kira-kira nih dari top 10 ya talent DNA ini apa kira-kira yang masih meragukan nih kan biasa kita juga seperti itu ya ketika kita membaca talent DNA kita nih kemudian kita coba nih ya kita susun kembali paling tidak kita menaikkan atau membuat urutan baru ya dari susunan DNA. Di sini ya tetap kita akui ya dari 10 top talent DNA ya ini tetap kita mempunyai 10 tersebut. Tetapi mungkin ya buat kita semua ada susunan yang berubah seperti itu. Tapi tetap itu adalah merupakan ya top talent DNA ya secara natural yang dimiliki oleh setiap manusia seperti itu. Dan ini kita buktikan di sini ya dari paparan Ila tadi mengenai top talent DNA ya dan dari top talent DNA yang dari susunannya tersebut yang seakan-akan tadi ya menjadi blind spot yang secara terus-menerus digunakan oleh Ila
ya, yang akhirnya bisa menghambat ya karir atau menghambat aktivitas ke depannya, ya akhirnya dia coba untuk merubah di sini susunannya untuk lebih mencari yang lebih dominan di dalam kehidupan Ila ya pada saat sekarang ini seperti itu ya. Oke, baik Ila ya. Mungkin ya terima kasih di sini ya yang telah memberikan penjelasan dan paparan, dan mungkin di sini juga bisa bermanfaat buat kita semua ya. Mungkin untuk para audiens ya, serta juga para talented people ya yang mungkin ada kesamaan dari talent DNA ya, para audiens semuanya seperti itu. Dan mungkin jadi bisa jadi cerminan buat kita semua ya, apa-apa yang telah dipaparkan oleh Ila di sini ya, seperti itu. Oke, baik ya Ila di sini ya. Kemudian di sini ya saya coba di sini memberikan gambaran mengenai pilihan ya atau karir yang mungkin cocok ya, yang menjadi yang disesuaikan ya dengan talent DNA Ila. Mungkin di sini ada beberapa opsi ya karir ya mengenai talent DNA Ila. Oke, mungkin bisa disampaikan. Oke, udah ditampilkan ya oleh Mbak Asri. Oke, mungkin Ila bisa membacakan ya dari opsi ya masalah karir Ila yang sesuai dengan talent DNA-nya. Silakan Ila. Ya Pak, pilihan karir sesuai talent DNA, kedokteran dan kesehatan, teknologi informasi, hukum dan keadilan, ilmu sosial, seni rupa, musik, pertunjukan dan terapan, desain, media dan bisnis kreatif, pendidikan dan jurnalisme seni, pekerja sosial dan organisasi non-profit, psikologi, konseling, terapi, dan layanan kesehatan, pendidikan, hubungan dan pengembangan masyarakat, politik, dan pemerintahan. Oke, dari beberapa pilihan ya, dari beberapa pilihan karir ya yang sesuai dengan talent DNA-nya Ila nih. Kira-kira menurut Ila apa sih yang cocok nih buat Ila di sini? Oke Pak, jadi saya juga udah terjun juga di antara berbagai pilihan karir ini. Jadi kayak misalnya di bagian teknologi informasi, saya juga pernah menjadi asisten riset, dan di bagian terapi dan layanan kesehatan, di sini juga saya membantu bisnis orang tua saya, yaitu lebih ke terapi bekam, akupuntur, kiropraksi, dan kalau misalnya untuk organisasi non-profit, untuk Teras Cerdas dan Forum Indonesia Muda juga termasuk organisasi non-profit. Dan kalau misalnya untuk pengembangan masyarakat, kemarin saya dan teman-teman di ISQ Business School juga mengadakan penelitian di LMW ya Pak, bersama Pak Erza. Dan di sini kami bergerak di bagian digital marketing. Jadi di antara ketiga itu Pak, teknologi informasi, terapi dan layanan kesehatan, juga pengembangan masyarakat. Oke, kalau misalnya untuk dipilih satu yang Ila banget nih sesuai dengan talent DNA nih. Kira-kira karir apa yang Ila pilih? Oke, kalau misalnya karir, saya lebih suka di bagian terapi dan layanan kesehatan, Pak. Karena sesuai dengan talent DNA saya, yaitu yang pertama forgiving, terus juga explorer, sama di bagian signifikan, saya dapat dengan mudah mengetahui kira-kira maksudnya pasien ini membutuhkan penanganan yang seperti apa, Pak, seperti itu. Oke, berarti ya sebenarnya nih Ila ya menginginkan sebuah karir ya yang berhubungan langsung dengan manusia ya, seperti Ya, itu. Pak. Mungkin apa sih yang memotivasi Ila seperti itu? Untuk motivasinya, sebenarnya kan kalau misalnya buat terapi ini awalnya saya lebih ke ngelihat orang tua saya, gimana caranya mereka itu menangani pasien-pasiennya. Jadi dari situ sebenarnya saya nggak terlalu banyak belajar, tapi saya lebih ke ngelihat bagaimana penanganannya secara praktek. Baru setelah itu sebenarnya sih jatuhnya karena emang
waktu itu saya di pondok, terus juga teman-teman saya banyak yang sakit juga. Nah, jadi dari situ saya sebenarnya bisa dikatakan nekat aja gitu Pak buat lebih ke, oh iya coba deh terapi yang emang biasanya orang tua aku lakuin ke aku gitu loh, Pak. Nah, jadi dari situ ternyata saya baru nemuin, oh iya ternyata saya punya bakat terapi loh, walaupun emang awalnya cuma lihat dari prakteknya, tapi saya bisa membantu teman-teman saya tuh buat sembuh waktu pas emang SMA. Terus pas kuliah ini saya baru coba buat baca-baca dari teorinya. Terus saya juga mempraktekkan dan alhamdulillah saya bisa bantu orang tua saya dalam bisnisnya dan sampai sekarang udah lebih dari 100 pasien, Pak. Oke, Mas Allah banyak ya. Oke, ya mudah-mudahan ya dengan adanya Talentana ini ya, ini mungkin bisa membantu Ila nih dalam meningkatkan karir ya, tidak hanya dalam pendidikan tapi juga nanti dalam karir ya di masa depan. Seperti itu. Oke, baik ya. Ini kita sudah apa namanya berdiskusi panjang nih mengenai Talendiananya Ila ya seperti itu. Oke. Baik, kita kembalikan ya ke Mbak Asri ya. Mbak Asri, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bapak. Oke, terima kasih juga ya Coach Erza dan juga Anissa yang sudah berkenan nih sharing di sesi pagi ini gitu ya. Kita sangat senang sekali bisa mendengar cerita dari Anissa dari Ila gitu ya dengan kisah inspiratif yang tergambar dari talent DNA-nya. Sangat menginspirasi bagi kita semua. Oke, nah sebelum kita menutup acara pagi ini gitu ya, kalau misalnya dari Bapak Ibu talented people ada yang mau bertanya, boleh silakan ketikkan saja di kolom chat ya. Oke, sambil menunggu, izin Kak Asri mau sampaikan nih sama Ila gitu ya. Ila, apa sih manfaat dan dampak positif dari talent DNA yang sudah Ila rasakan nih? Banyak banget Kak Asri kalau misalnya dibilang dampak positif ya. Jadi kan pertama-tama yang namanya assessment tentu kita nggak sadar dan orang lain mungkin nggak sadar itu. Jadi saya juga awalnya sih cukup insecure gitu loh Kak. Kayak misalnya di dalam komunitas, tapi saya nggak tahu lebihnya saya itu apa, terus keunikan saya itu apa di dalam komunitas itu. Jadi kan sebenarnya yang namanya kontribusi juga ada karena emang kita sama-sama tahu keunikan diri kita dan kita siap buat kontribusi lebih di komunitas itu. Nah, terus kalau misalnya untuk manfaat terhadap diri saya juga bisa melek nih buat button-button talent DNA saya. Oh, ternyata saya memang bukan orang yang mudah sekali untuk struktur, terus juga buat adaptif juga sulit sekali. Jadi, point for giving misalnya untuk saya lebih memaafkan diri saya, tapi juga saya perlu melek juga terhadap signifikannya saya. Jadi saya bisa buat lebih memaafkan setiap proses-prosesnya, tapi juga saya bisa loh buat lebih eksplorasi buat misalnya di dalam komunitas itu kira-kira hal-hal apa yang bisa saya perbaiki dan teman-teman saya perbaiki dan melangkah lebih baik lagi seperti itu, Pak. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Berarti dengan talent DNA, Ila bisa menyesuaikan ya untuk bisa memunculkan talent yang mana nih gitu, yang bisa dimunculkan dalam sebuah kondisi gitu. Merasa beruntung nggak nih Ila nih masuk ISQ Business School? Tentunya sih Kak, soalnya kan jarang banget ya kalau misalnya aku ngelihat teman-teman aku, mereka tuh rata-rata pada iri banget. Jadi kan aku juga pernah sih dari awalnya tuh sesi lagi ngedown-ngedownnya gitu. Kayak misalnya kan awal-awal aku ngerasa salah jurusan gitu Kak awalnya. Terus juga ternyata di bagian talent DNA-nya aku ada yang bagian karir gitu kan ya Kak, teknologi informasi. Jadi sebenarnya eh aku bisa buat lebih memutuskan pekerjaanku, tapi juga mengatur talent-talentanya aku gitu. Nah, terus mereka juga ngerasa support system di ESQ Business School tuh bagus banget gitu, Kak. Kayak misalnya kan di Talent DNA ini kita dapat hasilnya, terus kalau misalnya buat semester 7 sekarang, aku baru ngambil kepemimpinan perubahan, dan dari situ Bunda Feni sebagai dosen
memberikan langkah-langkah pengaplikasian dari talent DNA itu. Terus juga aku belajar NLP, Neuro Linguistic Program. Nah, dari situ juga ESQ Business School ini menyediakan coaching. Jadi dari coaching itu, aku biasanya coachingnya sih sama Coach Ida, terus juga Coach Desi. Jadi dari situ aku semakin paham ternyata berbagai permasalahan itu kita bisa kulik-kulik lagi, kulik-kulik buat lebih menyesuaikan diri kita. Dan kalau misalnya di bukunya Pak Ari yang Vaksin Hati, kita ini adalah raja untuk diri kita sendiri. Jadi aku semakin yakin kalau misalnya aku tuh bisa loh memberikan dampak dari pembelajaran yang memang telah diajarkan di ESQ Business School. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak ya Ila ya atas apa yang Ila sampaikan dan kita juga berterima kasih bersama gitu ya kepada Bapak Ari Ginanjar Agustian yang sudah mencetuskan nih talent DNA. Kemudian juga merekomendasikan terhadap karir gitu dari talent DNA yang dimiliki. Terima kasih ya Ila ya. Terima kasih Kak Asri, Oke, terima kasih Bapak selanjut Ibu. ya, baik. Selanjutnya, Coach Erza, sebagai closing statement nih untuk acara pada pagi hari ini, apa manfaat dan dampak positif talent DNA bagi individu, keluarga, maupun organisasi? Oke, baik. Eh, Coba ya sedikit saya memberikan penjelasan yang mengenai manfaat talent DNA sendiri ya. Ini kita lihat manfaat talent DNA-nya itu untuk individu nih ya. Orang yang tidak kenal dirinya dan juga mungkin untuk organisasi ya, perusahaan, pemimpin yang tidak mengenal sifat dari stafnya ya, bahkan kalau misalnya kita dari segi pendidikan nih, ini dosen biasanya nih tidak mengenal nih ya ketika tidak mengenal talent DNA ya dari mahasiswanya, ya mungkin kita nggak tahu nih apa yang terjadi. Oke, baik ya, untuk manfaat talent DNA yang secara detail ya, mari kita dengarkan penjelasan ya dari videonya Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian mengenai manfaat talent DNA dari segi organisasi, individu maupun orang tua. Oke, silakan Mbak Asri, videonya Ada dipanggil. 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan, pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan, dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, baik. Terima kasih Asri, ibu-ibu dan bapak-bapak semua ya, itu ya yang telah dipaparkan Pak Ari ya, manfaat dari talent DNA yang harus kita pelajari seperti ini dan juga harus kita miliki di sini. Oke, dengan talent DNA ya, maka semakin banyak orang yang mengenal dirinya ya, dan hidup lebih bahagia serta sukses. Dengan talent DNA ya, maka semakin banyak pasangan dan keluarga yang hubungannya lebih harmonis di sini. Ketika kita melihat penjelasan dari Pak Ari tadi ya. Kemudian juga dengan talent DNA ya, maka semakin banyak organisasi yang berkolaborasi lebih efektif di sini. Dan juga ya, mari ya, untuk itu kita dukung gerakan Nusantara Bertalenta yang dicanangkan oleh Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Let's find your light and shine. Terima kasih Mbak Asri ya atas waktunya. Saya kembalikan waktunya untuk Mbak Asri, silakan.
Oke, terima kasih Coach atas sharing manfaat talent DNA yang luar biasa ini ya. Insya Allah berkah bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, kita bisa simak beragam videonya melalui www.talentdna.me atau bisa juga dengan scan barcode berikut ini. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, kita akan sampaikan mengenai caranya ya untuk bisa memiliki talent DNA. Nah, izin saya mau bertanya terlebih dahulu nih, untuk Bapak Ibu siapa yang merasakan mendapat manfaat dari sesi pagi ini? Boleh ketikkan saya pada kolom chat. Insya Allah, terima kasih Ibu. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, siapa juga nih yang ingin mendapatkan kabar gembira? Boleh silahkan ketikkan saya di kolom chat. Wah, saya ingin memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu talented people semuanya, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi 10 top talent ya. Apa spesialnya? Berikut informasinya. Oke, Bapak Ibu yang mau tahu nih talenta dirinya tanpa ribet dan terjangkau, kami ada promo khusus Live Tools Talent DNA tes dengan top 5 ya, hanya dengan melakukan pembayaran 99.000. Jadi, boleh silahkan menghubungi konsultan yang menghubungi Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengetahui top talent DNA-nya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang baru mengetahui 10 top talent dan ingin mengetahui ke 45 talentnya, bisa juga melakukan top up dengan harga spesial yaitu 335.000. Sementara bagi Bapak Ibu yang belum memiliki Live Tools Talent DNA, silahkan bisa mengambil kesempatan mendapatkan 45 full report dengan harga spesial yaitu 500.000. Ini plus gratis training talent DNA Mastery yang dilakukan secara online via Zoom. Nah, ada yang spesial lagi nih Bapak Ibu, bagi yang memiliki putra atau putri usia SMP, SMA, atau mahasiswa, apabila ingin mendapatkan report karir, spesialnya ada di price 750.000. Ini sudah termasuk free training talent DNA Mastery for Youth ya, dan dilakukan secara online. Nah, caranya bagaimana? Silahkan Bapak Ibu semuanya bisa menghubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan mengenai hasil dari report talent DNA-nya, silahkan bisa bergabung di talent DNA Klinik. Nah, untuk yang dilakukannya itu setiap hari Rabu atau hari Jumat pada pukul 19.30 sampai dengan 20.30. Silahkan boleh menghubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA-nya atau juga bisa menghubungi ke layanan 0813 8249 1165 untuk bisa mendapatkan penjadwalan ya untuk melakukan talent DNA klinik. Bapak Ibu, waktunya kita mengumumkan giveaway nih ya. Oke, sebentar ya. Oke. Dan pemenangnya untuk hari ini siapakah itu orangnya? Oke, pemenangnya selamat kepada Bapak Darmadi. Oke, selamat ya Pak Darmadi. Nanti boleh Bapak silahkan memberikan nomor telepon melalui personal chat kepada saya untuk bisa mendapatkan satu Live Tools Talent DNA senilai 165.000. Kami ucapkan selamat ya Bapak Darmadi ya. Boleh nanti kami tunggu untuk nomornya gitu ya, untuk bisa kita proses. Itu. Nah, talented people, talent DNA adalah sebuah life tools yang diperlukan kita semua untuk hidup bahagia dan sukses, baik di rumah, korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang. Karena ada sebuah quotes mengatakan, setiap orang itu jenius,
Tapi jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Buta meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya